semuanya, selamat datang di podcast Ideologi. Nah, aku sebagai Safa Zafadil Gusma sebagai host kali ini, aku mau bahas tentang kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Nah, sekarang siapapun apa aja bisa ditemuin di internet, bikin konten, bahkan kritik pemerintah di HP. Tapi, apakah kita sudah paham batas dan tanggung jawabnya? Nah, aku nggak sendirian nih, udah hadir 4 tamu hebat keren kali ini. Coba perkenalkan diri dong. Perkenalkan, nama saya Aldira Yupradita sebagai pelajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus sebagai mahasiswa komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Fahri sebagai mahasiswa hukum. Perkenalkan, nama saya Zainab Amismi dari aktivitas media sosial. Nah, kita mulai dari pembahasan mendasar dulu ya. Menurut kalian, apa sih makna kemerdekaan berpendapat di era sekarang? Buat aku, kemerdekaan berpendapat juga kesempatan buat menyampaikan ide tanpa takut. Takut dihukum. Di sekolah aja, aku sering ngajak teman-teman berani menyuarakan pendapat waktu rapat OSIS, supaya keputusan yang diambil gak cuma dari suatu pihak. Kalau menurutku, kebebasan berpendapat itu bukan cuma hak, tapi juga bentuk partisipasi warga negara. Kita bisa bantu pemerintah lewat kritik yang membangun, bukan sekedar komentar asal. Tapi secara hukum, hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Tapi harus diingat, setiap hak selalu disertai kewajiban. Jadi, kalau berpendapat harus tetap menghargai hak orang lain juga. Setuju banget. Kadang orang salah paham, kira bebas berpendapat berarti bebas ngomong apa aja. Padahal gak gitu, tetap ada norma, etika, dan tanggung jawab. Nah, kita sekarang hidup di era keterbukaan informasi. Apa aja sih tantangan kalian sebagai pelajar dalam menyampaikan pendapat di zaman digital ini? Menurut aku, tantangan terbesar itu emosi. Banyak yang langsung ambil status atau komentar tanpa mikir dulu. Begitu menyinggung orang lain baru kesel. Ya banget. Aku juga pernah lihat teman yang cuma bercanda di grup kelas, tapi disalahpahami dan malah bikin konflik. Selain itu, banjir informasi juga bikin kita bingung. Kadang hoax atau berita palsu cepat menyebar, dan banyak yang komentar tanpa tahu kebenarannya. Itulah pentingnya literasi digital. Kita harus belajar memverifikasi informasi sebelum ngomong atau posting sesuatu. Karena salah satu bentuk tanggung jawab dalam berpendapat dalam memastikan apa yang kita sampaikan itu benar. Kalau begitu, menurut kalian, gimana sih cara pelajar bisa menyampaikan pendapat dengan etika dan tanggung jawab? Menurutku, mulai dari lingkungan terdekat dulu. Misalnya saat diskusi di kelas, berani ngomong, tapi tetap sopan. Kita bisa nge-setuju tanpa harus menyerang pribadi orang lain. Kalau di media sosial, bisa banget berpendapat dengan gaya positif. Misalnya, bikin video edukatif atau opini ringan tentang hal yang kamu peduliin, tapi tetap berdasarkan fakta. Aku juga percaya penting banget buat pilih kata-kata, kadang maksud kita baik. Tapi kalau cara menyampaikannya kasar, orang malah paham. Dan satu lagi, jangan lupa tanggung jawab hukum. Di dunia digital, apa yang kita tulis bisa berakibat nyata. Buku ITE misalnya bisa menjerat orang yang menyebar fitnah atau ujaran kebencian walaupun cuma lewat status. Wah, bener banget. Jadi, kebebasan berpendapat itu bukan berarti tanpa batas, tapi harus dijalankan dengan pengetahuan dan kesadaran hukum juga. Sekarang, aku mau tanya satu pertanyaan buat semuanya. Bagaimana kalian melihat masa depan kebebasan berpendapat di kalangan pelajar? Aku optimis sih, semakin banyak pelajar yang berani bersuara lewat organisasi, debat atau media sosial. Itu diarahkan dengan benar, itu bisa jadi kekuatan positif. Setuju, generasi muda sekarang punya akses luas ke informasi. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk perubahan yang baik. Aku berharap makin banyak pelajar yang sadar kalau opini
mereka penting. Tapi jangan lupa belajar mendengar juga bagian dari kebebasan berpendapat. Dari sisi hukum dan demokrasi, kalau pelajar bisa berpendapat dengan santun dan cerdas, itu tandanya bangsa kita makin dewasa secara politik. Keren banget. Jadi kemerdekaan berpendapat itu bukan soal siapa paling lantang bicara, tapi siapa yang paling bijak menyuarakan ide dan menghargai perbedaan. Wah, seru banget ngobrol bareng hari ini. Terima kasih ya kalian sudah hadir di podcast Ideologi. Buat teman-teman pendengar, ingat ya, kebebasan berpendapat adalah hak kita sebagai warga negara. Tapi tanggung jawab menjaga etika dan kewajiban kita bersama. Gunakan suara kalian untuk hal membangun, bukan untuk menjatuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Ideologi. Tetap berpendapat, tetap bijak. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.